Puji Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun sedikit harus semangat. Puji Tuhan. Karena kita mau belajar firman Tuhan, karena kita mau semakin mengerti siapa Tuhan yang kita sembah dan apa sebenarnya yang Dia inginkan di dalam hidup kita. Malam hari ini firman Tuhan akan saya bawakan. Kalau ada ingat Pak Pendeta dua kali khotbah terakhir berbicara tentang apa ya? Orang-orang yang optimis, orang-orang masa depan. Puji Tuhan. Mungkin salah satu dari wujud orang yang optimis saya ambil dalam khotbah saya malam hari ini. Kita baca dalam Amsal 13 ayat 11. Amsal 13 ayat 11. Kita baca bersama-sama 1, 2, ya. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Puji Tuhan. Kenapa orang optimis ayatnya ini gitu ya. Jadi malam hari ini firman Tuhan saya bawakan dengan judul pengelolaan sumber daya. Sebagai orang yang optimis melihat masa depan, kita harus bisa mengelola apa yang kita miliki. Khotbah-khotbah seperti ini mungkin jarang dikhotbahkan, tetapi dosen saya pernah mengingatkan bahwa khotbah seperti ini harus tetap dibawakan. Karena kita hidup di dalam dunia ini, bahkan mengenai ekologi gitu ya, tentang lingkungan sebenarnya harus banyak dikhotbahkan. Supaya jemaat Tuhan tuh gak sembarangan hidup gitu. Bahwa jemaat Tuhan juga boleh memperhatikan lingkungan, boleh melakukan penghijauan, boleh melakukan penghematan listrik dan lain-lain untuk mencintai lingkungan. Nah, hal seperti ini memang jarang dikhotbahkan, jadi malam hari ini saya coba untuk berbicara mengenai pengelolaan sumber daya. Saya juga terinspirasi dengan pernyataan-pernyataan terakhir dalam ibadah kita. Bapak Guru Syagian misalnya, usia 50 tahun, sebelum 50 tahun harus bekerja keras. Kalau bekerja keras boros, mana bisa juga ya. Di usia pensiun nanti gak ada duitnya. Jadi malam hari ini kita belajar bagaimana pengelolaan sumber daya yang akan kita pelajari nanti. Bagaimana kisah Yusuf dipakai oleh Tuhan. Dan kita boleh belajar dari kisah ini bagaimana dia mengelola apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Apa yang Tuhan boleh titipkan, kuasa yang diberikan kepada dia. Dan kita mau belajar dari Yusuf. Kalau kita baca sebenarnya dari ayat ini, Amsal 13 ayat 11, dikatakan kan harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Jadi sebenarnya kira-kira dari teks bahasa Ibrani, kalau diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Inggris dikatakan demikian. Wealth gained by dishonesty will be diminished, but he who gathers by labor will increase. Yang bahasa Indonesianya, kekayaan yang diperoleh dengan tidak jujur akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan dengan bekerja akan bertambah. Sehingga dalam terjemahan bahasa Inggris banyak dikatakan di sana, but what is earned through hard work will be multiplied. Jadi apa yang kita peroleh dari kerja keras akan dilipat gandakan. Ada juga mengatakan, whoever gathers money little by little make it grow. Siapapun yang mengumpulkan uang sedikit demi sedikit akan bertumbuh. Ada juga yang mengatakan, but whoever gathers little by little will increase it. Siapapun yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akhirnya akan bertambah. Jadi di sini harta yang cepat diperoleh jadi dengan cara yang tidak benar. Kira-kira begitu. Jadi Raja Salomo menuliskan Amsal ini mengingatkan kita bahwa ketika kita berjalan menjadi orang-orang yang optimis, orang-orang yang melihat masa depan harus tetap berjalan di jalannya Tuhan. Dalam ibadah muda-mudi Sabtu kemarin, saya diberikan tema bagaimana mengetahui kehendak Allah di dalam hidup muda-mudi supaya mereka menjadi gold generations, generasi emas. Dan ayat diberikan dari Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Di mana di sana Raja Salomo mengatakan kenapa dia menuliskan Amsal. Jadi firman Tuhan di sana kalau boleh dibaca nanti sekilas, firman Tuhan mengajari kita bagaimana untuk hidup berjalan di jalannya Tuhan dan membuat kita menjadi pintar, membuat kita cerdas. Dikatakan di sana orang yang tidak berpengetahuan, yang tidak berpengalaman akhirnya memiliki pengetahuan dalam Amsal 1 ayat 4, terutama untuk orang-orang muda. Karena hikmat Raja Salomo sebagai orang yang berpengalaman memberikan, mengajari. Makanya saya ajak kemarin muda-mudi kembali ke firman Tuhan. Program kerja bisa banyak, tetapi kalau fondasi tidak benar, tidak pernah baca firman, kita nggak diajari,
Makanya kadang kita, gimana sih mencari kehendak Tuhan? Baca firman. Raja Salomo berkata, ketika engkau membaca Amsal, engkau akan semakin pintar. Kalau tidak, kita buka sebentar Amsal 1 ayat 4. Di sana dikatakan, atau ayat 1 sampai 4. Sekilas saya baca dari terjemahan baru versi 2. Amsal-amsal Salomo putra Daud raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, yakni kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Jadi baca firman Tuhan, untuk kita semua, kita akan dituntun oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan malam hari ini dari Amsal 13 ayat 11, kita dituntun akan dibuat cerdas. Dengan dikatakan di sana bahwa apa yang kita dapatkan dengan tidak jujur akan hilang seketika. Tetapi ketika kita bekerja keras, mengumpulkan sedikit demi sedikit, akan dilipat gandakan, akan ditambahkan. Sehingga kita akan memiliki suatu wealth, kemakmuran di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Yusuf dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kita tahu bagaimana dia boleh dipakai Tuhan menjadi penguasa dengan caranya Tuhan. Kita lihat dikatakan dalam Amsal tadi, orang yang tidak jujur itu, kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak jujur, apapun yang kita dapatkan secara instan, mungkin akan gampang hilang. Tapi Yusuf kita lihat, pertama kisahnya dia bekerja bersama Potifar. Kemudian ketika dia bekerja pada Potifar, dengan sikapnya yang luar biasa, dalam Kejadian 39 ayat 6 dikatakan, segala miliknya, milik Potifar, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Lihat, sikap yang benar diberikan kekuasaan untuk mengelola apa yang dimiliki Potifar. Ya. Kemudian setelah itu dia dipenjara karena istri Potifar yang mencoba menipu dia, berbohong, sehingga dia masuk dalam penjara. Tapi lihat, ketika orang jujur, kepala penjara itu memberikan kepercayaan juga kepada Yusuf. Dalam Kejadian 39 ayat 22 sampai 23 dikatakan demikian. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ketika dia jujur, kekuasaan dia berikan. Ketika ada kekuasaan, dia dikasih mengatur, pasti ada satu income yang datang kepada dia. Ada suatu pendapatan yang pasti didapatkan oleh Yusuf dari sini. Kemudian dengan tuntunan Tuhan, dia bertemu dengan Raja Firaun dengan mimpinya Raja Firaun. Raja Firaun juga mengangkat Yusuf. Dalam Kejadian 41 ayat 39 sampai 41, demikian firman Tuhan. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ayat 40, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu, kata Raja Firaun. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika kita berjalan di dalam jalannya Tuhan, tidak maruk tapi berjalan dengan jujur, akan ditambahkan. Tadi Amsal berkata demikian. Ketika kita mengumpulkan sedikit demi sedikit, akan ditambahkan. Jadi kalau kita berjalan di jalannya Tuhan, berapapun penghasilan kita, tetapi kita berjalan dengan caranya Tuhan, engkau kumpulkan itu, Tuhan akan tambahkan, akan multiply, akan membuatnya berlipat kali ganda. Sekarang bagaimana pesan kisah Yusuf? Mungkin karena ayat perjalanan Yusuf ini panjang beberapa pasal, saya tidak akan bacakan semua. Tetapi pesan yang pertama, bagaimana kita bisa mengelola sumber daya kita belajar dari Yusuf. Pertama, Yusuf itu mempunyai suatu visi yang dia jalankan, mempunyai perencanaan. Kalau kita ingat kembali cerita Yusuf, bagaimana dia bisa diangkat?
Dia mengartikan mimpi dari Raja Firaun. Dia berhasil. Dia bilang, 7 tahun akan ada masa di mana kita bisa panen. Tetapi 7 tahun akan terjadi masa kelaparan. Jadi ini suatu visi yang dia bawa bahwa ketika masa di mana masa subur itu ada, kita harus bekerja keras, kita harus mengumpulkan, dan kita harus mempunyai tabungan, bisa bilang seperti itu ya. Sehingga ketika datang masa 7 tahun kesusahan itu berikutnya, kita tidak kesusahan. Visi ini yang dibawa oleh Yusuf yang disampaikan kepada Raja Firaun dalam mengartikan mimpinya. Jadi ketika kita mau mengelola sumber daya kita, pertama, miliki visi di dalam hidup kita. Di sini ada muda-mudi yang baru belajar SMP. Ada orang tua kami yang sudah masuk dalam masa pensiun. Apakah firman ini terbatas kepada orang-orang yang masih punya kesannya masa panjang untuk memiliki visi? Tidak. Dari pesan ini, kisah Yusuf ini, kita diminta mempunyai visi ke depan, pandangan ke depan. Kita mau ngapain di dunia ini? Kemarin Pak Pendeta bilang kita harus mendesain. Kita harus merencanakan hidup kita seperti apa. Kemarin saya di rumah saya bilang, anak saya lahir saya bulan depan umur 40. Umur 60, saya masih menguliahkan anak, di mana 60 usia pensiun. Berarti saya harus merencanakan ke depan bagaimana supaya anak saya bisa kuliah. Kita harus punya visi itu. Kemudian kami bercita-cita kalau bisa anak kita di luar negeri ya kuliah gitu. Nah, ketika kita udah bisa punya visi seperti itu, berarti kan ada perencanaan yang harus kita lakukan. Demikian Yusuf, dia merencanakan semua rakyat di Mesir harus bekerja keras. Kita kumpulkan semua hasilnya selama 7 tahun. Kemarin kalau Bapak Guru Siage bilang di bawah 50 tahun harus banyak bekerja keras dan mengumpulkan. Tapi intinya adalah bagaimana apa yang kita kerjakan, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang jujur tadi, kita bisa kumpulkan. Kita punya rencana bagaimana membreakdown cita-cita kita. Di sini juga banyak yang punya anak, 2, 1, memulai rumah tangga. Bagaimana kita melakukan perencanaan dalam rumah tangga kita. Yang memulai karir, engkau harus merencanakan seberapa jauh engkau misalnya bersama orang tua yang merantau mungkin, atau kapan engkau mulai mau memiliki rumah misalnya. Jadi saya disiplin ketika melakukan perencanaan. Mungkin Alani juga Bapak Guru Planius, plan kan, rencana. Walaupun kata Bapak itu nama salah ketik. Harusnya Pleius, nggak ngerti juga artinya apa gitu ya. Tapi Planius ternyata jadi indah, plan, penuh dengan rencana. Sampai suatu waktu teman saya pernah iseng sebenarnya. Plah, kayaknya lu pasti punya Excel sheet di mana lu mengatur keuangan. Wah, kok dia benar. Jadi saya punya Excel sheet untuk mengatur keuangan ketika saya baru bekerja dulu ya, beberapa tahun pertama. Saya memproyeksi gaji saya sekian, kalau saya mau punya rumah di usia sekian, saya harus menabung berapa. Ada perencanaan yang baik yang harus dilakukan, sambil saya bisa menikmati hidup. Makanya dulu mama saya bilang, oleh nambah dalani doho, nasomindabung doho, inna. Padahal saya sudah merencanakan dengan baik keuangan saya, jadi saya menikmati hidup. Saya tidak menjadi orang yang diam di kosan, gak bergaul, tetapi saya mempunyai perencanaan ke depan. Usia sekian saya punya rumah, usia sekian saya sudah jadi apa. Semua direncanakan dengan baik. Demikian juga Yusuf. Dia tahu 7 tahun ke depan, ini Yusuf dikasih pandangan oleh Tuhan. 7 tahun lagi akan ada masa di mana kita akan kesusahan. Jadi dia punya perencanaan 7 tahun semua rakyat harus bekerja dengan baik. Demikian juga Tuhan Yesus pesankan. Di dalam Lukas 14 ayat 28 sampai 30 Tuhan Yesus bilang seperti ini. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau kamu mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Tuhan Yesus ingatkan, lakukan perencanaan. Apa yang hendak kita lakukan di dalam hidup? Lakukan perencanaan dengan baik. Dalam kehidupan sekarang, menabung menjadi penting.
Rencanakan itu muda-mudi. Yang memulai karir, saya udah kasih contoh tadi, breakdown, gaji kita itu untuk apa? Mau kita gunakan untuk apa? Bahkan saya ya, dulu gaji saya 18 tahun yang lalu cuma Rp1.800.000. Saya kos di Depok, kerja di Sudirman, uang kos 300.000. Berarti sisa 1,5 juta. Saya tahu itu gak cukup. Jadi saya merencanakan 1 bulan supaya saya bisa dapat income misalnya 3,5 juta, saya harus lembur berapa jam dalam sehari. Karena saya eligible, saya berhak untuk uang lembur. Saya sampai sedetail itu untuk saya bisa survive. Saya sampai merencanakan lembur hari apa. Jadi perencanaan harus matang. Sehingga step by step kita dituntun. Apa yang mau kita kejar. Dan biarkanlah apa yang menjadi visi kita jangan menjadi redup. Tetapi visi itu harus besar. Tetapi kita mampu untuk membreakdown. Apa hal-hal step demi step yang bisa kita jalankan untuk mencapai visi kita. Jadi biarkan kita bisa punya visi terhadap pengelolaan sumber daya kita. Pekerjaan kita menghasilkan apa. Menghasilkan berapa. Dan kita bisa merencanakan sesuatu dalam hidup kita. Orang tua kami, saya mau liburan misalnya, selesai sudah anak-anak misalnya. Saya mau liburan tahun depan ke Israel, semoga sudah perang selesai. Saya mau wisata rohani, berapa kira-kira? Kalau saya lihat sekitar 50 juta ya seorang, gak nyampe kayaknya. Terus bagaimana? Rencanakan, nikmati hidup ini misalnya. Perjalanan rohani yang akan menambah bagaimana kita semakin mengenal Tuhan kita, mengalami pengalaman itu, perjalanan rohani. Rencanakan itu, punya visi. Jadi gak capek terus cari duit. Nah, jadi rencanakan punya visi yang besar tetap walaupun sudah di masa tua. Jadi yang pertama, kita punya perencanaan, kita punya visi ketika kita mengelola keuangan kita. Yang kedua, manajemen resiko. Pasti ada resiko di hadapan kita. Yusuf, dia tahu resiko di depannya. Kalau 7 tahun tidak mengumpulkan, 7 tahun berikutnya rakyat Mesir ini bisa kelaparan dan mengalami kesusahan. Resikonya kalau mereka tidak mengumpulkan selama 7 tahun, mereka akan kehilangan. Rakyatnya akan kesusahan. Untuk kita anak Tuhan, bagaimana memanage resiko? Kita harus punya dana darurat. Ini kadang yang suka bablas ya, makanya ketika terjadi sesuatu di dalam hidup kita yang tidak terprediksi, kita gak punya pegangan. Uang kuliah tiba-tiba mahal misalnya. Gak ada dana darurat. Itu penting. Kalau saya baca sarannya itu kita harus punya dana darurat. Untuk yang baru kerja nih, yang masih single, katanya 3 kali pengeluaran harus ada dalam tabungan, jangan diganggu-gugat. 3 kali pengeluaran ya, bukan gaji. Kalau pengeluarannya rata-rata 15 juta sebulan, katanya di Jakarta begitu ya pengeluaran, berarti 45 juta harus ada di tangan. Yang sudah berkeluarga 6 kali pengeluaran. Yang berkeluarga punya anak 1, katanya 9 kali. Kalau anak 2 harus ada 12 kali. Jadi ketika ada sesuatu terjadi, tiba-tiba sakit keras, kita gak punya BPJS, mandek misalnya kita gak bayar, tapi harus sudah dilakukan satu tindakan, kita punya dana darurat. Bagaimana kita bisa memanage resiko? Yusuf disuruh Tuhan, harus disimpan semuanya 7 tahun. Jangan disia-siakan waktu, terbatas 7 tahun. Karena nanti 7 tahun menderita. Buat kita, sarannya demikian ya, saya baca itu dari financial planner ya. Jadi kalau di tabungannya gak ada sebegitu, cross check, masukin. Tabungan. Jadi dalam hidup tujuannya apa sih? Damai sejahtera kan? Kita kan ngejar damai sejahtera. Ketika terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita gak kalang kabut. Tiba-tiba beruntun, ada keluarga yang membutuhkan pertolongan kayak Pak Pendeta bilang kemarin. Oh, ada yang datang kepada kita mau minjam duit. Karena mungkin orang tuanya meninggal dan dia butuh. Kan itu kan contoh Pak Pendeta, harus langsung kita tolong. Karena benar-benar dalam keadaan kesusahan. Loh, kalau kita nggak punya dana-dana seperti ini yang kita simpan untuk sosial misalnya atau untuk dana darurat, nggak ada yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita bisa memanage resiko? Anak-anak,
Atau keluarga muda yang anaknya baru sekolah, uang pendidikan naik terus. Bahkan kemarin kami ngobrol dengan Pak Salom. Sebelum hari Minggu pas malamnya masuk rumah sakit kan masih ibadah ya. Gimana Pak Salom? Gitu ya. Cukuplah Mang 2 gitu. Mahal uang sekolah. Ya saya juga cukuplah 2 gitu. Karena mahal uang sekolah, naik terus. Kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Nah, bagaimana kita bisa memanage resiko, terutama transisi-transisi dari TK ke SD, SD ke SMP. Mungkin orang-orang tua kami sudah selesai, sudah lega bagian itu. Tapi buat kami anak muda, tadi masalah kekhawatiran. Bagaimana kami bisa memanage resiko itu supaya anak bisa tetap bersekolah dengan baik. Tentu orang tua, sebagai orang tua pasti selalu menginginkan yang terbaik ya. Apalagi kita orang Batak tidak mau mengulang kesusahan kita dulu terhadap anak kita. Dan mungkin bukan cuma orang Batak, semua orang secara fondasi akan seperti itu. Bagaimana kita bisa memanage resiko itu? Raja Salomo memberikan gambaran juga seperti semut itu. Dalam Amsal 6 ayat 6-8 dikatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Kumpulkan, tabung. Jadi ketika sudah saat masa, kita bisa stop bekerja misalnya, karena keterbatasan. Kita ada punya sesuatu yang tidak langsung menyusahkan orang lain. Dan kita lebih damai sejahtera, gak kalang kabut. Bagaimana kita bisa memanage resiko ini dengan cara kita mempunyai dana darurat? Paling sederhana BPJS, kesehatan ya, paling tuntutan. Anak-anak Tuhan, sebagai anak Tuhan, ya sudah mati firman, bayarlah BPJS. Jangan mandek, jangan sudah mau kebutuhan nanti repot cari keluarga yang bisa orang dalam. Malu kita sebagai anak Tuhan seperti itu. Berapa sih BPJS? Kalau mampu bayar, bayar rutin. Jangan nanti udah saatnya butuh kesusahan, cari orang dalam jadi udah dosa juga. Bayar BPJS. Karena itu dana darurat yang bisa membantu kita, menolong kita. Itu pemerintah, kadang kita bilangkan, hipotongi pajak nami, itu dia di Pak Beni. Karena kita kadang melihat cuma jalan tidak benar dan lain-lain. Padahal kesehatan itu sangat penting. Dana darurat yang kita tidak bisa prediksi. Bayar BPJS. Anak-anak Tuhan yang udah mengenal Tuhan, jangan cari-cari alasan. Nanti kan bisa lah. Ada dodong akuisan gitu. Biar kita bisa disiplin membayar BPJS kita. Itu sarana yang sudah ditetapkan pemerintah untuk kita tidak kalang kabut ketika ada sakit penyakit. Saya tahu sering komplain gitu ya, tidak diprioritaskanlah dan lain-lain. Tapi kalau tidak sama sekali. Kami sudah merasakan manfaatnya ya, saya sudah pernah sampaikan itu. Operasi jantung 2 di Rumah Sakit Harapan Kita. Bapak saya, baru anggiboru saya. 0 rupiah, penyakit jantung operasi besar. Jadi kita harus bisa melihat bahwa itu adalah sarana di pemerintah. Dan kita bayarkan berapa? Sekarang masih ada kelas-kelasnya ya, katanya pemerintah akan bergerak kepada cuma 1 gitu. Supaya tidak ada layer-layer. Bagaimana kita disiplin karena pemerintah sudah ada sarana. Dan bijaksanalah kita untuk bisa melihat ini menjadi salah satu bagaimana kita memanage resikonya. Kalau kita penghasilan kita tidak mencukupi, tabungan tadi dana darurat kita tidak ada, setidaknya disiplinlah membayar BPJS untuk kita. Saya bukan sponsor tapi buat saya itu salah satu yang paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk memanage resiko. Dan masalah kesehatan, semua kita terancam. Kita nggak tahu semua sehat, terlihat fisiknya di dalam siapa tahu sudah pada ada yang bermasalah kita nggak tahu. Jadi untuk mengurangi resiko kita tiba-tiba harus membayar lebih mahal, mari kita manfaatkan apa yang sudah diberikan pemerintah kepada kita. Pelajaran dari Yusuf yang kedua, bagaimana kita memanage resiko. Yang ketiga, bagaimana kita bijaksana dalam mengelola sumber daya. Sekarang sudah ada sumber dayanya. Bagaimana kita bisa bijaksana mengelola sumber daya ini? Yusuf, saya yakin pintar karena dia kan diberikan kuasa untuk memimpin masyarakat itu, orang-orang Mesir pada saat itu. Bagaimana dia bisa mengelola 7 tahun masa kelaparan datang, tetapi rakyatnya tidak lapar. Bahkan dalam Kejadian 41 ayat 56 sampai 57 dikatakan, kelaparan itu merajalela di seluruh bumi.
Jadi bukan cuma di Mesir. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Dia menjual. Berarti ada income yang datang, yang dia bisa manage supaya nanti roda perekonomian di sana berjalan. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir, ayat 57. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Sampai dari berbagai daerah datang. Berarti kan ada roda perekonomian yang dijalankan oleh Yusuf ketika dia memimpin. Bagaimana dia bisa mengelola sumber daya yang ada, 7 tahun yang disimpan semua di lumbung, mereka juga bisa surplus, bisa menjual. Bukan cuma kepada orang Mesir, tetapi orang di luaran sana. Bagaimana dia bisa dengan pintarnya memanage, melakukan pengelolaan sumber daya. Buat kita, apakah kita cukup cerdas? Tadi kan Amsal katakan membuat cerdas. Cerdas untuk mengelola keuangan kita. Atau kita terlalu boros. Banyak keinginan tetapi bukan kebutuhan. Sekali lagi, banyak keinginan tetapi bukan kebutuhan yang kita utamakan. Kalau Pak Pendeta kemarin bilang, ya berlian perlu sih perlu. Tetapi lihat, perlunya itu nanti di titik mana. Sehingga bukan cuma keinginan semata, tetapi memang ada kebutuhan. Misal berpesta harus baju baru karena ada seragam. Yang menjadi kebutuhan supaya cantik nanti foto semua keluarga. Sebenarnya sih gak butuh-butuh banget gitu kan. Tapi ada keinginan supaya nanti seragam disediakan dan akhirnya menjadi kebutuhan oke gitu. Kadang kita kan mengeluarkan uang mahal. Misalnya buat jas lah, sekarang jas berapa ya? Udah lama gak buat jas, 1 juta misalnya, saya gak tahu. Jas saya terakhir udah 5 tahun lalu, makanya jas saya itu aja. Tapi bagaimana kita melihat suatu kebutuhan di atas keinginan? Bagaimana kita bisa mengelola keuangan? Seperti saya contoh tadi, gaji saya 1,8, kos saja udah 300 ribu. Sisa 1,5 juta. Bagaimana? Kerja di Sudirman. Dulu memang belum ada Grab dan lain-lain ya. Jadi saya kereta ekonomi ya, yang naik didorong udah masuk, didorong udah keluar sendiri gitu. Karena ongkos 1.500. Jadi harus bisa memanage, mengelola apa yang Tuhan percayakan. Tetapi tadi tabungan harus berjalan. Sehingga kita menyesuaikan gaya hidup kita. Tidak terpenjara dengan gaya hidup di luaran sana, terutama anak muda, minum boba, minum french fries, makan french fries, ada makanan Korea hits, jangan diikutin semua lah. Kopi Starbucks, 70 ribu sekarang Starbucks ya, kopi kenangan 18 ribu, pilih mana? Rasa memang agak jauh. Cuma, apakah harus Starbucks? Kadang kita spending, mengeluarkan uang, ini pengelolaan ya, cuma untuk gaya hidup gitu. Terutama anak muda. Karena memang tekanan sosial ya. Ini tuh orang tua kami kasih gambaran di dunia kantor itu ya. Apalagi kalau bilang, oh di gedung mana, gedung ini. Wah harus cakep gitu. Kalau enggak dia minder. Makan, oh rombongan kemana? Habis duitnya. Saya sering makan 20 hari misalnya ke kantor sebulan, paling sekali saya keluar. Akhir bulan, karena saya makan, samping kantor saya itu Lotte ya, di Satrio, paling makan mie Jepang, mie babi sekali sebulan. Lainnya di kantor, disediakan kantor, nasi kotak, itu saya makan. Karena saya tahu, kalau saya keluar makan 100 ribu, uang itu sebenarnya kan bisa saya gunakan untuk yang lain. Saya udah berpikir, kalau saya tabung duit ini, ada kebutuhan lain saya bisa pakai. Jadi bagaimana kita bisa merem keinginan dan mengutamakan kebutuhan, kelola dengan baik. Supaya kita tidak termakan dengan tren di luaran sana. Karena tempat makan akan semakin menjamur, bukan berarti gak bisa ya, pengelolaan. Makanya kalau misalnya gaji kita tadi, misalnya 1,8 atau 2 juta, dikatakan kan kebutuhan sekitar 50%. Kalau itu menjadi kebutuhan, masukkan di sana, jangan melewati. 30% tabung katanya, tabung 30%. Kalau itu sudah aman, kelola sisanya. Coba nanti bagian terakhir, bagaimana kita bisa hidup berdampak. Dari penghasilan kita, kita bisa memberikan terhadap dampak sosial. Nah ini jarang dibicarakan. Kadang kan dibilang, kalau ada penghasilan, kebutuhan apa yang wajib?
Tadi tabungan 30%, sisanya dana darurat 10%, dan lain-lain. Tapi dana sosial jarang dibicarakan. Nah, Pak Pendeta kemarin, bagaimana orang-orang ditempatkan di sekitar kita, wujud Tuhan Yesus di lingkungan kita. Bagaimana kita bisa melihat itu kalau tidak ada dananya. Kan untuk melakukan itu harus ada dana ya. Kalau kita cuma melihat, duitku sekarang cuma sekian, sebulan cuma sekian, enggak ada lah, udahlah, biarkanlah orang-orang yang dikasih Tuhan, duit banyak aja melakukan itu. Gak bisa. Semua itu kan menjadi tugas kita ya. Kan Tuhan Yesus kalau dalam wujud itu datang, ya kita mau bertemu Tuhan Yesus. Berarti semua orang bertanggung jawab ke sana. Makanya nanti di bagian terakhir bagaimana pengelolaan keuangan kita untuk dampak sosial. Tapi sebelum ke sana, bijaksanalah mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan. Kadang kita capek berjibaku, bekerja, tadi gak ada perencanaan, makanya gak tahu sampai malam kerja tapi gak ada yang dikejar. Dan ketika ada, gak tahu di ujung bulan kok habis ya, ada kebutuhan mendadak tadi gak ada ya. Karena pengelolaannya ternyata salah. Bagaimana anak-anak Tuhan semakin disiplin dalam pengelolaan sumber daya. Supaya apa yang Tuhan percayakan memberikan dampak. Kalau enggak selalu kita lihat, Tuhan dikit banget yang Tuhan kasih. Tuhan bulan ini kok cuma sekian Tuhan. Karena kita tidak pintar mengelola. Sehingga kita tidak bisa melihat dampak tadi dalam Amsal itu. Sedikit demi sedikit akhirnya dilipat gandakan. Saya juga gak pernah kepikiran dari gaji 1,8 saya mulai bisa mencicil rumah. Ini kan bijak mengelola keuangan. Di sana juga bijak jangan sampai terlilit hutang. Karena kebutuhan tadi ya, gak ada dana darurat, gak tabungan, akhirnya terlilit hutang. Tapi hutang ada baiknya. Kayak saya misalnya, cita-cita tadi ya, rencana umur sekian punya rumah. Ya KPR, ada sarananya gitu. Itu hutang. Tapi kan bank biasa kan bantu ya, menganalisis, oh ini orangnya bisa nanti melunasi. Hutang bisa bagus, tapi bagaimana kita mengelola supaya nggak terlilit hutang. Nah ini yang kadang sering terjadi ya. Kita punya hutang tapi tidak bertanggung jawab. Karena tadi perencanaan tidak ada. Atau kalau punya hutang, rencanakanlah untuk bisa melunasi dengan perencanaan yang matang. Bagaimana kita bisa diajari oleh Yusuf, dia tahu 7 tahun terbatas dan 7 tahun lagi akan ada masa kesusahan. Dia mengelola dengan baik sehingga Mesir itu menjadi destinasi untuk orang mencari gandum. Dia bisa menjalankan roda perekonomian. Nah kita dengan apa yang Tuhan percayakan, pekerjaan kita sehari-hari. Bagaimana roda perekonomian bisa berjalan sehingga kita tidak masuk dalam masa kesukaran itu. Puji Tuhan. Yang keempat, ketika Tuhan sudah kasih kelimpahan, bijak juga mengelola. Orang yang memiliki harta banyak, orang yang sudah mengumpulkan di masa subur, dapat nih tiba-tiba banyak, gelap mata, mau beli A, B, C. Dana darurat tadi udah ada, dipakai untuk beli sesuatu. Tabungan pendidikan anak sudah ada, dipakai untuk beli sesuatu. Tabungan mau jalan-jalan tadi ke Israel, dipakai untuk kebutuhan yang lain. Akhirnya berantakan. Bagaimana ketika kita sudah di dalam masa kelimpahan seperti orang Mesir ini? Bijaksana mengelolanya sehingga apa yang sudah kita kumpulkan gak hilang. Jadi kemarin saya kena konten di Instagram. Karena saya follow ngerti saham walaupun saya gak main saham. Cuma sarannya gini, judulnya gini. Mau apa istilahnya? Financial freedom. Bebas dari masalah finansial supaya bisa pensiun dini, gak usah bekerja tapi bisa menikmati hidup. Ternyata dikatakan, oke, kalau kamu mau pensiun dini tapi hidupmu tidak terganggu, kalau usia nanti dibilang 40 tahun, engkau harus punya setidaknya tabungan 25 kali dari pengeluaranmu. Tetapi itu harus diinvestasikan minimum 7%. Setiap tahun harus punya kayak bunganya 7%. Sehingga itu bisa nanti menghasilkan sesuatu kembali dan menjadi passive income gitu. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan bijaksana sudah punya tabungan dan engkau ingin lebih, berinvestasilah dengan baik. Ada investasi-investasi yang baik ya, banyak investasi bodong, benar ya. Anak-anak muda
jangan ikut pay later. Jangan ikut pinjol. Terlilit tuh, tiap hari bunganya naik. Tetapi investasi yang benar paling simpel deposito lah. Nanti ada situasi orang dari orang bank yang lebih pintar di sana ya. Tapi itu perlu. Sehingga kita memiliki kebebasan finansial yang kadang pikir, duit kemana ya? Untuk apa ya? Duit ada nih, mau beli rumah nanggung, mau beli tanah nanggung. Atau mau beli keinginan misalnya motor supaya bisa ke kantor atau mobil nanggung. Investasi. Jadi engkau harus mampu memanage, kalau nanti hilang dikit-dikit. Ya, hilang dikit-dikit. Bagaimana kita memikirkan masa depan kita, kalau Tuhan nih sudah kasih berkat, manage-lah dengan baik. Jangan gelap mata, gaya hidup yang ditambah. Ya, ini yang paling berbahaya untuk anak muda ketika engkau sudah melihat duit celing, bonus masuk, tiba-tiba ada duit gitu misalnya. Ini nih yang godaan di luar sana gak bisa dia kelola. Berkat itu akhirnya kesannya balik lagi tadi. Gak bisa melihat, oh Tuhan udah kasih cukup ternyata. Atau malah Tuhan sudah kasih berlimpah. Gak bisa dia lihat. Karena ujungnya dilihat cuma di ujung. Tuhan tabunganku tinggal sekian, gak tahu hidupnya boros. Nah bagaimana ketika kita berlimpah pun, seperti orang Mesir ini, Yusuf berhasil mengelola. Jadi sampai dia menjadi tujuan orang untuk datang kepadanya dan dia bisa menjalankan roda perekonomian itu. Yang terakhir tadi, bagaimana keuangan kita bisa berdampak sosial. Bagaimana kita bisa memberkati orang dengan berkat yang kita miliki. Kalau financial planner sarannya begitu tadi ya, 50%, 30% tabungan, 20% dari darurat dan lain-lain. Yuk anak-anak Tuhan, mau gak kita mulai menyisihkan sekian persen untuk dana sosial kita yang kita lakukan untuk melakukan kebaikan buat orang lain. Gak harus yang terlihat. Engkau melihat jemaat Tuhan, berikan, bantu, lakukan apa yang bisa kau lakukan dengan memanage keuanganmu dengan baik. Seberapapun yang Tuhan percayakan, mulai melakukan. Orang-orang yang ditempatkan Tuhan di sekitar kita menjadi Tuhan yang tidak terlihat bagi kita atau Tuhan yang terlihat yang mungkin tidak kita sadari. Kita bisa memberi dia makan, kita bisa memberikan dia pakaian, kita mengunjungi dia di penjara. Karena kita memang sudah mendesain pengelolaan keuangan kita memberikan dampak kepada orang lain. Memang bagian yang berat, karena ketika berbicara keuangan kadang kita masih mau menambahkan kepada kita lebih banyak. Bagaimana kita bisa terlihat lebih terhormat, bagaimana kita bisa punya sesuatu yang lebih baik. Tetapi anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, mau tidak kita menyisihkan, menyediakan sekian persen untuk kita bisa mulai berdampak kepada orang lain. Sebagaimana Yusuf dikatakan di sana dalam Kejadian 41 ayat 36. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Bagaimana Yusuf bisa memanage semuanya? Pasti sosial ekonomi orang-orang di sana, ada orang yang mampu dan banyak juga kelas bawah, budak-budak, pekerja-pekerja kasar. Bagaimana Yusuf bisa memanage itu? Dengan dia bisa melihat apa yang sudah dikumpulkan selama 7 tahun harus memiliki dampak. Tidak boleh ada orang Mesir yang kelaparan. Tidak boleh ada orang Mesir yang mengalami kesengsaraan. Anak-anak Tuhan, ketika kita berorientasi kepada firman Tuhan, ketika kita mau jadi orang-orang yang optimis, bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita? Dalam Amsal 13 ayat 11 tadi, harta yang mudah atau cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Integritas Yusuf yang membawa dia sampai bisa menjadi pemimpin dipercaya ke Raja Firaun. Biarlah itu menjadi contoh bagi kita, karena ketika berbicara mengenai uang, godaannya sangat besar. Integritas, attitude Yusuf, mari kita tiru menjadi orang yang bisa dipercaya. Sehingga ketika Tuhan limpahkan kepada kita, kita bisa mengelola dengan baik dan berdampak sosial kepada orang sekitar kita. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan bagi kita. Kita menjadi orang-orang yang optimis, orang-orang yang bisa mengelola apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehingga kita merasakan damai sejahtera, sukacita, apapun musim hidup kita.
Terpujilah Tuhan dari saat malam hari ini kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa seluruh jemaat Tuhan dengan sikap berdoa berlutut. Kita mengangkat pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Dan ibadah ini saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta I. Sianturi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang sudah kualami di dalam hidupku dan bahkan di sepanjang hidupku. Dan kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita percaya penyertaan Tuhan ada di dalam hidup kita selalu. Menuntun, menerangi hati dan pikiran kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang optimis. Orang-orang yang bisa melihat apa yang Tuhan sudah percayakan. Kita juga dimampukan untuk mengelola dengan baik. Sehingga bukan hanya untuk kita, tetapi kita memiliki dampak terhadap orang-orang yang sudah Tuhan percayakan di sekitar kita. Mari kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang. Kita mau angkat sekali lagi. Terima kasih Tuhan yang kualami di dalam hidup.